Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya, Kapten Eats. Kali ini saya mau mencoba withdraw ketiga kalinya sebuah aplikasi yang bernama Curious Cat. Pertama-tama kita cek dulu isi PayPal saya ya. PayPal saya $2,01. Kemudian kita buka Curious Cat-nya. Dan poin kita saat ini udah 70, dan kita lihat riwayatnya banyak poin yang gagal kita dapatkan. Cash out minimal 100 poin, dan untuk transaksi yang sudah berhasil ada 2 kali, 1,59 dan 1,58 melalui PayPal saya. Kemudian kita akan coba ikuti surveinya agar kita bisa withdraw dengan 34 poin ini. Langsung aja kita klik, lalu kita akan diarahkan ke sebuah web untuk melaksanakan survei tadi. Kita tunggu beberapa detik. Yang penting dalam pengisian survei ini kita harus santai, jangan terburu-buru. Itu yang paling penting. Kenapa lama sekali ya? Emang terkadang webnya itu ada yang untuk jalur surveinya itu ada yang gimana ya, ada yang berat, ada yang ringan. Ayo kita selesaikan survei anak muda. Berapa usiamu? 17 tahun. Laki-laki. Agama Islam. Berikut ini beberapa pernyataan sederhana yang perlu kamu baca. Seberapa sering kamu memikirkan hal-hal ini? Hal-hal apa? Ya ampun, ini yang bermasalah HP saya atau emang website ya? Coba kita lanjutkan. Saya merasa baik-baik saja. Setiap saat dong, kita harus menikmati kehidupan ini, apapun yang terjadi itu. Saya tahu banyak cara untuk mendapatkan hal-hal penting dalam hidup saya. Apa ini? Sering lah. Ya kadang kan kita pernah stuck ya, bingung apa yang harus kita lakukan langkah selanjutnya ketika menghadapi sebuah persoalan. Lanjut, saya merasa baik-baik saja seperti anak-anak sebaya saya. Seringnya saat punya masalah, saya bisa menemukan banyak cara untuk menyelesaikannya. Sering. Menurut saya, hal-hal yang saya lakukan di masa lalu akan membantu saya di masa depan. Ya pasti dong, ketika kita mau memanfaatkan atau mengingat kembali apa yang telah terjadi, kita belajar dari hal-hal yang telah kita alami. Kita jadikan
segala hal yang mungkin jadi kesalahan kita menjadi pembelajaran kita untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bahkan saat orang lain ingin berhenti, saya tahu bahwa saya bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami punya beberapa pertanyaan tentang cara menggunakan teknologi di media sosial. Ini benar-benar survei buat anak muda nih. Sehari-hari berapa jam yang kamu habiskan untuk online meliputi semua aktivitas? Kalau hari libur nggak pasti ya, 6 jam kurang lebih. 6 nggak apa-apa ya, 6 jam. Ya deh, 6 jam. 8 deh. Sehari-hari kira-kira berapa lama waktu yang kamu gunakan untuk mengobrol, berkirim pesan, atau melakukan video chat secara online? Kalau saya tuh jarang ya chat, 30 hingga benar 1 sampai 2 jam. 2 jam nggak betah lama-lama. Aduh, salah tadi apa tuh tadi. Lama waktu yang kamu gunakan untuk media sosial. 2 jam. Jadi kira-kira biasanya saya menggunakan media sosial untuk mengetahui kabar terbaru pasti, berkomunikasi pasti, mencari konten. Iya, 2 aja, udah itu aja. Sehari-hari berapa banyak post yang kamu unggah di media sosial? 1 sampai 3. Semua post yang saya unggah di media sosial menunjukkan jati diri saya sebenarnya. Setuju. Media sosial membantu saya merasa puas atau bahagia dengan hidup saya. Senang atau bahagia dengan hidupmu saat ini, tidak memiliki keluhan atau pandangan negatif tentang hidup. Iya deh. Media sosial membuat saya merasa sedih. Terkadang. Kok sepertinya banyak banget ya surveinya. Terima kasih. Selanjutnya kami punya beberapa pertanyaan tentang hal-hal untukmu, seperti relasi dan masa depanmu. Apakah kamu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan ini? Secara keseluruhan, pengalaman keluarga saya menyenangkan. Setuju. Saya punya teman-teman dekat yang mengenal saya dengan baik. Insya Allah. Keyakinan, iman, atau perjalanan saya adalah bagian penting dari sangat. Menjadi seorang yang unik dan menonjol di antara orang lain adalah yang penting. Tidak setuju. Yang penting kita bisa melakukan relasi, kita nggak perlu berlebihan. Pendidikan adalah hal utama yang akan menjamin masa depan saya lebih baik. Sangat setuju. Apa yang mungkin buatmu tak bisa kuliah? Mungkin saya ingin memulai bisnis atau perusahaan saya
Pasti dong. Hal terpenting dalam karir masa depan saya adalah ini pasti kan. Bisakah kamu meluangkan waktu sejenak untuk menyatakan bahwa kamu benar-benar membaca setiap pertanyaan? Pilih sangat setuju. Haruskah pernikahan menjadi komitmen seumur hidup? Pernikahan harus. Apakah pernikahan harus dilakukan antara pria dan wanita? Iyalah. Menurut kamu, apakah boleh pernikahan sebelum nikah? Tidak. Menurutmu, apa yang menentukan gender? Gender? Menurutmu, apakah seorang boleh mengubah tubuhnya menjadi jenis? Tidak. Menurut saya tidak ya, karena kita itu harus bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada kita ketika kita udah terlahir di dunia ini. Jadi kita syukuri aja, itu pasti Tuhan yang berikan semuanya baik untuk kita, bukan menurut kita yang baik untuk kita, tapi Tuhan lebih tahu yang baik untuk kita. Dari mana kamu paling sering mendapatkan informasi atau panduan tentang arti kehidupan? Media sosial. Dari mana kamu paling sering mendapatkan informasi atau panduan tentang apa yang benar dan salah? Buku. Dari mana kamu paling sering mendapatkan informasi atau panduan tentang gender? Saya membahas masalah-masalah yang penting bagi saya dengan orang tua. Kadang. Apa yang paling mungkin membuatmu berubah pandangan tentang keyakinan agama? Mungkin ini ya, bingung aku tadi jawabnya. Luar biasa. Bagian selanjutnya sangat penting. Bagaimana membuat kami memahami kesulitan yang kamu alami oleh kamu dan remaja lainnya. Ingat, jawabanmu bersifat anonim. Bener lama kali ini. Selama 3 bulan terakhir, apakah kamu merasa kesepian? Tidak. Selama 3 bulan terakhir, apakah kamu merasa depresi? Tidak. Sangat mudah cemas? Tidak. Bingung dengan identitas gendermu? Tidak. Enggak dong. Kenapa bisa bingung? Selama 3 bulan terakhir, apakah kamu merasa lebih menjadi diri sendiri seandainya memiliki jenis kelamin yang berbeda? Hah? Bingung ini. Harus jawab apa tuh? Merasa lebih menjadi diri sendiri seandainya memiliki jenis kelamin yang berbeda. Gue bingung. Tidak bingung. Tidak, karena bingung. Tertarik secara seksual pada seorang yang berjenis kelamin? Tidak. Dibully oleh seorang secara online? Tidak.
pernah menyakiti seorang di dunia maya? Semoga aja tidak ya. Lanjut, luar biasa, tinggal beberapa pertanyaan lagi yang belum kita beranjak ke bagian selanjutnya. Oke, lanjut kak. Selama 3 bulan terakhir, apa kamu minum alkohol cukup banyak sampai mabuk? Tidak, nggak suka minum. Untuk menggunakan narkoba selain untuk tujuan medis. Madu kale, mana lagi? Selama 3 bulan terakhir, apa kamu menggunakan narkoba selain untuk tujuan medis? Tidak. Melihat materi porno? Tidak. Insya Allah ya. Punya pikiran untuk bunuh diri? Tidak sama sekali, dosa itu. Tidak. Aktif secara seksual seperti melakukan hubungan seks dan aktif? Tidak. Dua kan belum nikah. Kamu minta pendapatmu tentang agama. Oke, kali ini tentang agama. Seberapa sering kamu pergi ke tempat ibadah? Setiap hari dong. Seberapa kering kamu membaca kitab Al-Quran dan kitab agama yang kamu anut? Setiap hari dong. Seberapa sering kamu berdoa? Kita kan harus doa tiap hari. Seberapa sering kamu membicarakan hal keagamaan atau rohani dengan orang yang berbeda keyakinan? Mungkin dalam setahun, karena jarang banget saya membicarakan yang beda keyakinan itu. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan pandanganmu tentang Tuhan? Saya ini. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan pandanganmu tentang Alkitab? Alkitab adalah firman. Manakah pernyataan berikut yang paling sesuai dengan pandanganmu tentang anak Allah? Anak Allah dalam sebenarnya ini berarti Nabi Allah atau utusan Allah. Hampir selesai. Apa setuju dengan pernyataan di bawah ini? Semua agama mengajarkan kebenaran yang sama. Saya bertanggung jawab untuk menyampaikan iman keyakinan agama saya pada orang lain. Sebagian besar orang Kristen yang saya kenal ramah. Setuju aja. Saya mungkin mau ikut kebaktian di gereja Kristen jika ada yang mengajak. Tidak setuju karena lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kamu tinggal dengan siapa? Kedua orang tua. Apa tadi pertanyaannya? Kurang lah.
akhirnya guys kita sukses menyelesaikan surveinya. Kita kembali ke aplikasinya, kita buka aplikasi QuerySketch-nya, dan sekarang saldo kita sudah bertambah. Lalu kita buka lagi QuerySketch-nya, lalu coba kita refresh dulu. Oke, langsung kita klik gambar ini yang ada poin ini, lalu kita cash out. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah kita udah bisa. Lalu kita coba cek dulu teman-teman. Sekarang saldo kita sudah bertambah. Tadi 2,01 ya, sekarang sudah 3,35. Oke guys, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menambahkan semangat bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita tentunya, dan mendapatkan keberkahan dari apa yang setiap kita lakukan. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like video ini dan jangan lupa untuk subscribe. Jika kalian pikir ini sangat bermanfaat, kalian bisa berbagi atau share video ini ke teman-teman yang lainnya. Nanti saya akan kasih link di deskripsi biar kalian bisa ikutan untuk memainkan aplikasi ini. Sampai jumpa di konten yang akan datang. Terima kasih.